Oke, ini ya, jadinya ini contohnya ya, apa bisa yang untuk sumur ya ini ya. Untuk sumur jadinya dulu kan sudah pernah saya share yang kosongan segini ya, kosongan segini. Sebenarnya tinggal kalian tambah-tambahin aja dengan yang sesuai dengan TA kalian gitu ya. Jadinya yang sumur kan menggunakan dua ini ya, dua eh, water level sensor ya, apa namanya, itu di untuk sumber air yang besar itu sama yang di cabangnya gitu ya di sana. Ini sebenarnya di cabangnya sih terhubungnya, tapi supaya ini tingkat kesulitannya berimbang gitu ya ke sana. Taruh di sini aja gitu. Jika di sini kosong dan di sini kosong, gimana gitu nanti keputusannya gitu ya. Ini pompanya powernya nggak ke sini ya, tapi ke apa namanya aki ya. Ini aki ciritranya gitu ya. Aki ciritranya. Yang ada power pak. Nanti dijelasin ini aki 12 volt sama ini ya, apa namanya solar panel 12 volt juga gitu ya, yang besar gitu ya. Ya, kemarin kan udah ada fotonya itu di fotonya nanti dimasukin di TA-nya ya. Masuk di normally open ya ininya defaultnya adalah terbuka berarti tidak nyala ya. Defaultnya tidak nyala. Jadi ketika kita kasih voltase high ya, baru dia mengalirin listrik, baru dia menghubungkan ini sehingga pompanya nyala gitu ya, pompanya. Jadi pompanya nanti pakai pompa untuk nyiram motor tuh ya. Nanti saya kirim foto ya. Saya baru pesan kemarin udah datang sih awal minggu kemarin ya. Ini ditonton berkali-kali ya videonya ya dalam menyusun TA ya, saya nggak ngulang 2 kali 3 kali gitu ya. Nanti selangnya pakai selang 3/8 ya, 3/8 ya selangnya ya untuk yang di sumber airnya itu ya. Sumber airnya tuh ngambil air dari kolam gitu ya. Ambil dari kolam. Kolamnya itu bukan tanggung jawab kita, itu tanggung jawabnya Pak Sahru ya. Itu jadinya apa namanya nanti itu yang dialiri ke tabung air itu ya, sumber air itu, penampungan air itu ya nanti di sana. Ya, itu pakai pompa, jadinya apa namanya solar panel yang besar itu yang tengah tengah kebun itu khusus untuk pompa air ini aja gitu ya dari apa namanya dipannya itu ya dari dipannya itu sampai ke itu aja itu ya itu yang dimasukkan di TA yang tentang sumber air ya itu oke sudah sangat jelas ya ini pompa ya ceritanya ya pompa nggak gambar pompa ininya pakai dinamo motor biasanya ya aki juga nggak ada jadi pakai pakai adaptor aja sana ya 12 volt yang penting 12 volt ya. Itu udah saya share juga di WA ya. Itu ya. Kemarin ini soalnya apa namanya kalau pakai breadboard jadinya besar banget ini gitu ya, rugi juga. Ini sebenarnya lumayan complicated soal hubungannya gitu kan ya. Ini terminal nih ini ya apa namanya untuk ini ya untuk apa namanya menghubungkan yang tidak permanen bisa di skrup dan ukuran kabelnya bisa bervariasi gitu tujuan terminalnya nanti dijelasin juga di TA-nya. Ya, kalau lupa putar lagi video ini ya nanti saya upload di YouTube dan share ya. Itu untuk sumber air ya, ada pertanyaan sampai sana? Oh, chat ya. Oke ya, berarti sudah paham ya. Segera selesaikan bulan ini ya, beneran ini. Di grup IoT yang umum saya share ya apa aja poin-poin yang ini ya, poin-poin yang harus diperhatikan dalam menyusun proposal. Saya kalau disuruh ngecek satu-satu, bimbingan saya kebetulan banyak banget gitu ya. Apa namanya ngecek satu-satu, saya nggak kuat ya terus terang ya. Jadi tanya spesifik aja di WA gitu ya. Apa namanya diikuti ya ini ya, diikuti apa namanya petunjuk yang di apa namanya di file Word yang saya share itu ya
Jadinya jangan klaim banyak-banyak, klaim yang seadanya aja, gunakan ini ya kalimat yang tidak mengandung kualitas atau kuantitas yang tidak ada sumbernya gitu ya. Itu ya. Jadinya misalnya air penting untuk pertanian, ya emang benar gitu ya. Apa namanya, tapi jangan ditambah-tambahin lagi kata-kata yang apa namanya tidak ada datanya gitu ya. Itu misalnya tanpa air gimana gitu ya. Apa namanya. Itu ya seperti itu intinya apa yang kalian lihat di kayak lu itu aja yang dijelasinnya jangan lagi meluas ke pertanian lahan kering secara umum atau apa gitu ya di persempit aja gitu ya persempit nanti itu ya nanti di laporan itu dimasukin foto-fotonya itu bahwa bukti kalian beneran ke sana gitu nanti di slide presentasi juga dimasukin di sana gitu ya itu ya itu yang pertama ya yang kedua em, ini ya soil humidity ya ini paling sederhana kayaknya. Dua ya, dua sama kayak tadi. Ini terhubung ke analog satu dan 2 ya. Analog 0 dan 1. Tadi juga sama ya yang oh. Iya. Ini ini gini aja deh ya, apa namanya? Saya share desktop aja ya. Saya share desktop aja nih bener-bener share ini walaupun sama-sama freezing ya, sama-sama freezing kalau apa namanya dianggap beda tuh dia nggak nampilin ya. Ini udah share semua ya. Saya geser Windows apapun akan saya. Jadi ini sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi. Oke. Ya, ini sama dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan ini ya, apa namanya? Ini analog 0 dan 1 juga ya, analog 0 dan 1. Kita pakai analog aja lah gitu ya. Ini juga oh ya, ini juga dijelasin ya, nih nanti dikasih ini ya, kasih lem tembak nanti dari rumah aja saya kira, daripada bawa lem tembak dan nyari sumber listrik di KLU di rumahnya Pak Sahru repot repot juga gitu ya. Gitu di sini gitu ya. Ini bagian ini ya. Itu ya ini digital ya, ini digital masuknya. Ini sebenarnya masuk mana aja boleh ya. Sebenarnya saya juga lupa sebenarnya ini di yang saya solder itu masuk di mana itu saya lupa tapi sama aja yang penting digital ya, yang penting digital relay itu ya. Dan ini masuknya di ini ya, apa namanya? Normally open ya. Normally open. Ini nggak ada shortcut untuk ini ya. Windows kalau di maximize ya heran nanti. Kalau di Linux sih bisa gitu ya. Ya, itu. Ya, oke. Itu ya. Yang soal humidity kayaknya simpel ya ini ya, gampang ya. Terus ini tuh, jadi semuanya terhubung di sini ya. Direct lewat kabel. Yang humidity sama 5 volt, ground keduanya sama ya. Sama itu analog 0 dan 1 gitu aja. Ya, simple banget ya, simple banget. Itu justru kalau ini dirancang pakai breadboard jadi ribet banget gitu ya, ribet banget. Sebenarnya kan ini enak ya langsung direct apa semuanya tuh serba ke poinnya langsung gitu ya. Ini jauh lebih sederhana sebenarnya gitu. Ya, untuk koneksi yang dikit-dikit mungkin baru cocok pakai breadboard ya. Ini saya ngecek lagi yang breadboard tuh repot sekali gitu. Nah, ini juga berikutnya ya. Ini pakai dua breadboard gitu, supaya bisa masang resistor ya. Kayak resistornya 10 kilo ohm ya, 10 kilo ohm. eh ada yang modul tapi sini kita supaya hemat pakai yang tanpa modul aja. Resistor juga murah Rp200 sebiji ya. Apa namanya itu ya. Sekarang nggak- kapan kita bisa belanja Rp200 gitu. Resistor gitu ya. Nah, itu ya. Oke, ini LDR-nya ya, LDR eh, apa singkatannya saya lupa. Ya. Oke, itu intinya ini terhubung ini resistor nggak ada depan belakang ya, mana aja boleh. Ini juga nggak ada depan belakang, yang penting terhubung. Ini untuk sensornya terhubung di sini, groundnya juga di sini. Jadi ground sama ini sama-sama ini ya, sama-sama outputnya itu. Ya, dari pasca resistor. Yang tidak masuk ke resistor itu yang ini ya 5 volt ya. Di sini saya sesuaikan dengan di yang saya solder ya.
Jadinya supaya apa namanya di sini kan sebenarnya ada pin nanti di sini ya, pin di sini. Supaya pinnya nggak banyak gitu ya, saya sambungin ya groundnya ini apa namanya groundnya DHT11 sama LDR saya sambungkan dan VCC-nya juga saya sambungkan karena sama-sama 5 volt ya. Karena sama-sama 5 volt. Boleh gini ya, boleh gini ya. Karena rangkaian listrik itu muter ya. Muter jadinya tidak penting urutannya gimana, yang penting dia satu jalur gitu ya. Satu jalur sini ya. Jadinya ini di berapa nih? Ya. Ini juga bebas ya, di mana aja boleh, yang penting digital ya. Yang penting digital mana aja boleh sebenarnya. Analog ini juga ya, analog mana aja boleh, yang penting analog ya. Jangan di digital, analog ya. Itu ya, ya itu dia ya. Apalagi ya. Jadi permasalahan di sini untuk mengetahui ini ya, nanti ini kerjasama dengan soil humidity saya jelasin barengan ya. Saya jelasin barengan di sini apa namanya tujuannya supaya ini ya. Kenapa sih dia kering gitu ya? Kenapa sih dia kering? Ya pasti kering sih diserap gitu ya. Karena murni diserap apa karena panas itu kan kita pingin tahu ya. Kalau mendung gitu pasti apa namanya mendung pasti ini ya lebih sedikit lah dia ini ya penguapannya pasti kan ya panas itu kita juga banyak berkeringat gitu kan banyak minum air kalau panas kan jelas ya. Itu ya kalau ini ya jadi tanaman juga sama kan ya itu ya tuh nggak usah kuliah pertanian juga semua paham ya pasti ya. Itu ya tadi sebenarnya minggu ini juga saya diajak sama Prof Komang ke KLU tapi saya belum ngapa-ngapain ya saya juga lagi ngerjain ini ya untuk hidroponik jadi saya banyak sekali kerjaan sebenarnya untuk hidroponiknya saya lagi nyusun paper ya jadi semua solar panel sih gitu ya banyak sekali sebenarnya saya ini belum lagi saya mau ngejar ini ya ngejar publikasi HKI dari lab 2 gitu ya makanya saya kebut semua TA itu saya ini ya apa namanya buatin PCB-nya aja biar ini ya yang unik-unik ya sebenarnya yang unik-unik gitu kayak kemarin kan yang memberi makan kucing dan lain-lain itu emang unik dan ini ya bagus lah idenya gitu ya. Yang tas GPS itu juga ini juga termasuk satu kesatuan gitu ya sana. Itu ini untuk dua cabang gitu ya, dua cabang. Itu juga ya ini nanti mungkin akan banyak revisi ya. Ini akan banyak revisi tengah jalan. Nanti ditulis juga di bab tiganya akan banyak revisi. Karena pompanya kan nanti tiga ya untuk ini. Sebaiknya kan tiga juga ini gitu ya. Tiga baris gitu ya sebenarnya. Tiga baris itu. Nanti tiga nggak kuat berarti nanti rencananya mungkin tambahi baterai. Tapi kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu. Kita tes dulu. Di TA ini kita biarin dulu nanti ditulisnya di bab 3 nanti tentang kelistrikan kita pantau lagi gitu ya. Pantau lagi kapan tidak ada data berarti oh berarti itu bisa karena mati. Ya kita dari kalian masukin ya nanti semua kalian masukin kita nggak tahu ya kita belum naruh apa namanya ini di KLU secara permanen gitu ya. Jadinya apa namanya nanti kita nggak tahu listrik ini bertahan apa enggak gitu ya. Yang paling banyak ngabisin salah satunya adalah soil ini ya karena untuk ngaliri listrik ke tanah tuh banyak ternyata ini. Ini juga apa namanya? Ada versi mahalnya ini 2 juta gitu. Pakai 12 volt lagi gitu ya. Itu kemarin saya ditanya sama Pak Ari Hernawan ya, apa namanya? Lagi ngerjain itu juga kerjasama dengan ini ya, apa namanya? Iparnya, dosen di pertanian juga gitu ya. Sana. Seperti itu ya. Ini ya yang paling banyak akan yang revisinya akan banyak itu pertama soil ini apa namanya sama ini ya sama apa namanya nanti yang pompa kecil-kecilnya itu ya itu ya LDR terus saya share sana ya itu ya terus ini ya apa namanya ini yang ini ya, kurang lebih
sama dengan ini ya, sama dengan ini yang apa namanya pompanya, ya, yang pompanya sama dengan ini. Ya, sama dengan ini beda. Ini nanti saya kirim aja, kirim atau sekarang kita edit deh. Ini apa aja yang hilang ya? Oh ya, sensor ini ya. Ini versi versi super rumit ya. Kita copy paste ya. Oh itu. Jadinya ini bikinnya cepat ya kalau kita ini. Ini kan ya breadboard start. Yang gede lagi gitu ya. Saya sering sekali kadang bimbingan TA tuh udah komponennya cuma cuma dua gitu. Pakai breadboard yang paling gede lagi gitu. Ya, kayak itu kadang ini ya. Kalau lagi sibuk saya oke, itu ya ini kita hapus ya. Copy paste aja. Set, ya. Tadi itu tinggal kita hapus yang nggak perlu-perlu ya. Ini nggak ada, ya nggak ada sensor pH nggak ada, sensor cahaya nggak ada, DHT-nya terpisah, sensor curah hujan nggak ada, WMOS, WMOS nggak ada, waduh banyak banget ya yang hilang ya. Eh, ya masih ya kesana ya, masih aman aman ya, aman. Nah sekarang ya terus pompanya tiga ya, pompanya tiga. Ini nggak ada ya, mana dia? Mana dia? Ini nggak ada ya. Ini nggak ada, ini nyambungnya ke sini juga ya. Nyambungnya ke nggak bisa. Nyambungnya ke sini juga ya. Nyambungnya ke sini gitu ya. Cepat ya sebenarnya. Mana dia? Set. Ya, itu ya red ya. Salah ya. Ini ke sini ya. Aduh. Ini jeleknya ini ya kalau motor ini apa namanya? Motor ini ke sini. Ya, ini ke sini ya. Kok salah, salah. Oke, ini ke sini. Dah ya. Ini ke oh yang lain dari sini ngambilnya ya, biar sama. Biar dapat 5 volt ya. Hampir saya salah lagi. Hampir saya salah. Saya yang bikin kesalahan sendiri ya. Ya, ngambilnya harus dari sini ya. Dari sini kenapa? Ya karena kalau nggak lewat itu nggak dapat ini ya. Nggak dapat. Nggak dapat kok. Nggak dapat ini ya. Nggak dapat ini dia. Nggak dapat apa namanya? Nggak dapat 5 volt ya. Itu dah ini sekarang tinggal ini ya. Ini bisa kita kecilin. Ya, kecil sebenarnya ini ya, ini ya. Ini kita tumpuk aja sini. Aduh, jelek jadinya. Itu nanti kecilin sendiri. Ininya kita geser sini. Oh iya, ini NRF-nya nggak ada ya, NRF-nya nggak ada. NRF-nya nggak ada, pantas kecil ya. Pantas kecil. Ya. Oke, itu nanti dibikin sendiri aja. Zoom in. Ya. Pantas ini kecil ya. Itu ini, jadinya ini kita sambungin ke ground sama V-in. Itu ya, ini. Oke. Ya, ini kita langsung hubungi di situ aja ceritanya. Ini nggak usah pakai terminal lah ya ini ya. Ya, bisa juga tambahin terminal ya sama ya kurang lebih ya. Tinggal hubungin aja terminalnya ke sana sama ya. Gitu. Oke, itu mana ya? Ya, dari ini kita hubungi dengan ini. Ya, ada. Mana ada gininya ini ya, VCC. Ya, red. Ya, groundnya sama. Ada ground.
ya, black, ya. Nah, sekarang tinggal ini ya, tinggal apa namanya? Ngawur aja ya. Jangan diawurin karena nanti ada NRF-nya. Itu ya. Ya dan nanti setelah NRF-nya masuk, ini ya, apa namanya, disesuaikan ya, disesuaikan. Oke. Zoom. Zoom-nya lama sekali ini ya, apa namanya? Nggak mau ini deh, nggak mau hilang. Itu ya. Jadi nanti sambungin sendiri ya untuk ini ya, ininya ya, NRF-nya. Ini ribet soalnya. Ya gimana nih ya, apa namanya? Nggak ada opsi apa Zoom tuh ya, apa namanya, bagian panelnya tuh bukan kalau disorot muncul tapi diklik muncul gitu ya. Kalau nggak, kalau maunya nggak ganti Windows gitu kan ya, ganti ini gitu ya, ini di sini taruh. Taruh nanti disesuaikan dengan ini ya, sama panel. Ini susah sekali ini. Tapi nggak ini juga nggak apa. Ya, itu ya tinggal disamain. Yang pasti kan ground sama ini pasti ya. Groundnya ke ini ya. Ada RK VCC. VCC-nya tiga, tiga. Itu aja yang saya hafal ya. Kok kesini sih? Kesini. Oke, itu aja yang saya hafal. Nanti ini ya, ditambah-tambahin ya, bisa lah ya segitu ya. Ini juga kalau mau ditambahi terminal kayak gini boleh. Kalau kalau kenyataannya pakai ini ya, 5 terminal ya untuk ini ya, pakai 5 terminal ya sana ya. Nggak pakai juga nggak apa, sama aja sebenarnya. Gitu ya. Tinggal ini disambungin, dicocokin dengan punya temannya ya. Itu biar biar cepat selesai gitu ya. Itu ya. Ini yang nah, ini yang mana dia? Ini nanti kalau kesulitan bilang aja. Habis ini saya ini lagi Zoom lagi sama bimbingan yang lain ya. Pompa irigasi. Ya, itu. Lagi 30 menit aja saya ada waktu. Itu ya. Jadi ini nanti mengaliri berdasarkan ini ya, apa namanya, apa namanya tuh, sensor humidity, kelembaban tanahnya ya. Itu ya di sini ya. Ya nanti ini dicocokin ya dengan yang lainnya. Ini tutup aja deh yang udah gini biar nggak terlalu penuh ya. Oke, itu ya sekarang ini ya, tinggal yang terakhir ya. Ini gampang juga ya. Yang yang ribet sebenarnya yang pompa irigasi ya. Rangkaiannya karena apa namanya? Apa tadi namanya? Apa tadi saya save-nya? Gak ada voltage ya. Ini saya baru download lagi. Voltage and current. Ini apa namanya, yang di Mac kadang-kadang freezingnya suka error-erroran ya, makanya saya tidak nyimpan di main semua gitu, tapi apa namanya, semua pakai copy paste dari yang lain gitu ya. Aduh, ini lagi nunggu lama. Voltage. Lo dapatnya kok ini ya? Oh, ini ya. Dapatnya kok yang ini ya, ADC. Pakai ngapain juga pakai ini. Oh, ini dapatnya. Ya, itu ya nanti bisa ya, kok beda ya isinya.
Ya nanti itulah ya, kan sudah dibikin di ini ya, di apa namanya, di waktu KP udah dibikin kan, nanti disamain aja gitu ya. Nah, saya yakin bisa lah. Ya. Itu nih, saya cari dulu gambarnya yang mana sih kemarin. Ini kok malah aneh keluarnya ya. Ini apa ini? Ya, mau pakai resistor. Untuk ngukur ini sih, ngukur ini ceritanya ya, untuk ngukur apa namanya? Oh ini ACS ininya ceritanya. Gitu ya. Kayak analog. Ini kenapa ya? Ini aneh sekali ya. Kenapa pakai analog digital converter padahal ya Arduino Nano ya. Ya ini bisa pakai ini juga sih. Voltage sensornya mana gitu. Nggak ada. Itu ya. Nanti bisa ini ya. Yang penting itulah ya. Nanti bisa di ini. Coba cari lagi satu. Itu yang penting ini apa namanya nanti inputnya dua keluar. Waktu di KLU juga sudah saya jelasin ya. Itu ya. Jadi yang sumber listrik ini jelasin ini ya untuk apa namanya? Untuk memastikan ketersediaan panel apa energi solarnya ya untuk keberlangsungan nanti itu ya luarannya. Jadi evaluasi kalian tuh nanti ini menganalisis data juga gitu ya nanti apa namanya data yang sudah terkumpul tuh dilakukan ini juga ya lakukan apa namanya pengolahan data dikit pakai pakai Python aja gitu ya untuk memastikan ini tergantung cahayanya barang nanti gitu ya apa tergantung kondisi lingkungannya juga gitu ya nanti ditinggal ini pakai template yang di mata kuliah big data atau bisa ngajar big data kan semua udah ngambil big data sebenarnya nih ya itu aja itu ya, jadinya datanya tinggal di describe aja nanti gitu ya nanti itu sama dicari correlationnya gitu ya correlation matrix semua udah ada ya contohnya di big data ini gitu ya session expired kayak gitu aja soalnya apa namanya kalau nggak ada analisis data nanti ini ya bisa disuruh ngulang ini presentasi gitu ya makin tinggi ya standarnya makanya cepat-cepat maju gitu biar nggak terlalu ini ya terus naik standarnya gitu ya itu dosen juga sama ya standar untuk apa namanya naik naik pangkat itu apalagi masuk prof itu makin ini ya makin tinggi aja syaratnya gitu ya gitu oke itu ya ya jadi use case nanti ini ya use case nanti eh, apa namanya yang menggunakan sistem informasinya itu ini ya dosen prof pertanian ya prof pertanian terus apa namanya sistem itu apa namanya pengecekan itu dilakukan oleh Pak Sahru gitu ya untuk use case-nya ya jadi ada dua gitu ya petani setempat sama apa namanya peneliti pertanian gitu ya use case-nya itu Prof Komang ya misalnya itu ya nanti drawing ada nggak use case-nya saya biasanya pakai dia sih kalau tiap tiap bikin use case saya biasanya ke Linux itu ya pakai program dia. Nggak ada ya nggak ada ya jadinya itu ya apa namanya itu ya jadi nanti ini ya ditulis nih dicatat ya nanti semua apa namanya menganalisis alatnya berjalan lancar apa enggak misalnya setelah hujan 2 hari kayak gitu ya setelah hujan 2 hari mendung 2 hari cerah gini gimana gitu ya sana bisa kalian lihat ya kapan matinya gitu ya bisa dilihat nanti setelah GSM modulnya dipasang gitu kan bisa kita lihat nanti ya analisisnya. Itu nanti oke itu ada pertanyaan ya kira-kira dah sampai mana nih semua gitu ya yang PKL kan sebenarnya sih gampang ya tinggal edit-edit laporan PKL lah semuanya ya itu yang kemarin yang apa namanya yang humidity sensor itu ya yang soil humidity nanti disesuaikan ya bab 1, bab 2 dan lain-lainnya nanti dicari di Google ya. Di Google apa namanya
batasannya berapa sampai berapa gitu semua dimasuki bab 2 ya. Gitu ya. Kalau sudah berarti udah gitu ya. Saya nggak cek lagi gitu ya karena apa namanya gitu. Udah masuk kan ya? Udah masuk ya. Oke, Udah itu kan? ya, oke ya. Itu nanti semua ya, semua sensornya kan nggak banyak ya, nggak banyak dicari di ini ya, dicari di apa namanya, itu fungsi diode gitu ya, fungsi diode yang di sini itu mana dia? Si diode yang di sini, mana ya, mana ya? Diode yang di sini itu untuk memastikan 1 ampere ya, 1 ampere yang maksimal 1 ampere itu biar nggak kelebihan karena ini kapasitasnya maksimal 1 ampere ya. Untuk membatasi 1 ampere ya, gitu ya. Saya lupa serinya berapa ini, berapa nih? Ya, itu ya. Jadi 1N bukan ini tapi nggak dijelasin secara ini juga nggak apa ya. Gitu. Saya di proposal saya juga saya nggak jelasin ya ini. Apa bukan di proposal di artikelnya saya juga nggak saya jelasin. Tapi jaga-jaga aja kalau kalian kan ini ya kalau saya kan apa publikasinya tuh 15 menit aja tanya jawabnya gitu ya. Kalau kalian kan tanya jawabnya bisa berjam-jam gitu ya. Jadi ya dicari aja itu ya TP-nya berapa harusnya gitu ya. Di Tokopedia-nya saya ada sih sebenarnya tapi ini coba cari ntar ya. Nah, itu yang untuk batasi 1 ampere ya. Itu ya. Jadi semua dibatasi ini ya, semua dibatasi sama dijelasin apa namanya? Batasan ini ya, hubungan dengan yang lain ya, misalnya yang pompa irigasi dijelasin nanti menyiramnya itu berdasarkan input dari sensor kelembaban tanah gitu ya. Terus apa namanya yang sumber air gitu menjelaskan nanti mengaliri airnya itu berdasarkan apa namanya galon di apa ember di irigasi tetesnya itu habis apa enggak kayak gitu. Jadinya yang lain nggak usah dijelasin detail tapi apa namanya variabelnya itu berasal dari TA yang mana itu aja dijelasin gitu ya. Jadinya misalnya sensor bawah tanah nanti bekerja sama dengan yang ini untuk apa namanya mengetahui pola penguapan. Nanti yang kelauman tanah itu bisa dibikin line chart gitu ya, line chart apa namanya untuk berapa jam sih dia sampai kering lagi setelah disiram gitu ya. Itu outputnya ya. Kita bisa tahu ya, line chart ya untuk nanti yang ini dibuat juga nanti grafik ini ya di bab 4 ya, bab 4 itu nanti ini dan ininya gitu ya. Nanti dihubungkan dengan ini kan ya malamnya berapa lama sih di di sana gitu. Malam kan beda-beda di tempat orang gitu ya. Mungkin ada yang jam 6 udah gelap, ada yang jam 7 baru gelap gitu kan ya kayak gitu. Ya, jam 5 akhir gitu udah gelap gitu. Gitu nanti disesuaikan dengan penguapannya gitu ya. Sore ternyata menguapnya lebih gini gitu. Nanti dihubungkan itu gitu. Nanti kalau ada penguji yang jahil kenapa nggak dijadiin satu TA aja ya? Nggak bisa gitu karena masing-masing menganalisis ini ya alat yang beda dan alatnya itu di tempat yang beda gitu dan memang apa namanya ada konsentrasi tersendiri gitu sana ya. Seperti itu ya. Pola cuaca gitu ya. Itu ya. Kalau GSM modul saya masukin di sini ribet gitu ya. Kamera belum ya, kamera maunya saya pakai kamera yang kompatibel dengan Arduino Nano aja gitu ya, biar bisa pakai ini. Gitu. Karena nggak mungkin juga masang WiFi di sana. Oke, ada pertanyaan semua ya. Nanti disusun sampai bab 3 ya. Nanti saya cek bab 3 aja kali ya gitu ya. Untuk apa nama use case sama rangkaiannya gitu aja ya mungkin ya. Untuk penulisan ya saya serahin ke masing-masing aja ya. Saya apa namanya nggak sempet kayaknya ngecek gitu ya. Tapi kalau ada kalimat yang ragu itu aja pinpoint di ini ya. Ditanyain ya. Saya nggak akan sempet baca dari awal sampai habis tuh kayaknya nggak sempat lagi gitu ya. Nggak sempat jadinya yang di grup IoT yang umum itu semua tuh di checklist ya semuanya di checklist semua. Ada nggak kalimat yang istilahnya tuh ngomong tanpa sumber data gitu ya, sumber data sana ya. Jadi itu ya, apa namanya?
Itu, ya. Ya ada pertanyaan sampai sana? Ya, oh ya, saya kirim dulu. Nah, ini saya nanti upload dan saya share ya. Nanti videonya itu cuma bisa diakses oleh kalian ya. Apa namanya? Cuma yang punya link ini. Jadi selama kalian nggak share linknya ini ke orang lain, nggak bakal bisa baca gitu ya. Jadi nanti saya upload habis sore inilah ya. Nanti itu ya. Hadir. Ya, irigasi. Ini aja satu ya. Sama kosongannya kan udah ya semua ya. Tadi ya. Kosongannya. Kosongannya saya jaga-jaga kirim lagi satu. Nanti yang kelistrikan disesuaikan dengan itu aja. Sama kalau ketemu di mana link untuk download part untuk ACS 712 sama voltage sensornya, info saya. Mana dia lagi? Yang kosongan, ini kosongannya bisa disesuaikan ke sana. Hari ini selesai lah ya, gini untuk masalah rangkaian ini semua selesai lah ya, gitu ya. Kalau nggak selesai juga besok WA saya gitu, tak selesaiin gitu. Eh, oh ya, itu saya kemarin waktu itu pas lagi ngantuk saya dapat ini jadinya saya lupa. Oke, itu ya, mana dia? Nomor barunya bisa di-share lagi ke sini ya. Share coba. Iya udah. Kenapa sampai ganti nomor ini? Ya, oke, oh ya, harus dari HP ya. Oh, add to group. Oke, itu. Ya. Ada bisa ada. Ini ya. Ya, add partisipan. Oke, udah ya. Oke, oke sip ya. Gitu ya. Oke, itu nanti kalau ada pertanyaan lewat WA lagi ya. Oke ya, diselesain ya. Saya segera. Ya, ya. Itu ya, jadinya waktu kalian terbatas, waktunya saya juga terbatas ya. Itu ya, saya pengen banyak nyelesain capaian untuk lab ini ya, dalam ini ya. Apa namanya? Ya, itu ya, ya. Kan tidak ada kesulitan lagi sebenarnya itu ya, tidak ada kesulitan lagi. Masalah rangkaian juga sudah fix ya kurang lebih ya, kurang lebih fix. Itu kecuali kalian banyak kerjaan sampingan itu resiko kalian gitu. Seperti itu ya. Ya itu ya kurang lebih ya. Jadi segera diselesaikan ya proposalnya ya. Sama ini ya yang di IoT ya. Apa di grup IoT itu di ini ya. Apa namanya? Dokumen yang mana dia? Yang ini di ada ya. Yang ini ya. Yang ini saya share ulang tadi dikasih. Ini di checklist semua ya, di checklist semua ya. Ada nggak gitu ya? Kayak gitu. Oke, ya. Ya saya sendiri banyak ngerjain ini tapi selesai juga gitu jadinya kalian inilah selesaikan ya. Kalau selesai kuliah tuh sangat melegakan gitu ya. Lebih banyak punya waktu luang, bisa fokus nyari kerjaan yang lebih baik gitu ya. Seperti itu ya. Oke, sekian ya. Nanti kalau ada apa-apa di WA ya.